Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang metode-metode pembelajaran yang beranggotakan Fauzi Perdila Sandi, Haula Putri Handayani. Selamat menyaksikan. Metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama adalah metode pembelajaran menurut Wina Sanjaya. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua, menurut Abdul Ahamdi dan Joko Tri Prasetya, metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Jadi, metode pembelajaran adalah cara untuk mencapai pembelajaran yang bersifat prosedural. Yang pertama adalah metode konvensional atau metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kekurangan metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Kelebihannya yaitu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus dan guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Kelebihan dari metode ini adalah memberikan pemahaman pada anak didik bahwa setiap permasalahan pasti ada penyelesaiannya. Siswa mampu berpikir kritis. Kekurangannya adalah cocok digunakan untuk kelas kecil. Tema diskusi terbatas. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini digunakan dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar saat pengajaran. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa jadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan dan siswa pun lebih fokus. Kelebihan dari metode demonstrasi ini adalah siswa bisa memahami secara lebih jelas tentang suatu proses atau cara kerja dan penjelasan menjadi lebih mudah dimengerti. Kekurangan dari metode demonstrasi itu apabila benda yang didemonstrasikan terlalu kecil, siswa kesulitan dalam mengamati dan jumlah siswa yang terlalu banyak dapat menghalangi pandangan siswa secara merata. Yang keempat, metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan cara diharuskan membuat resume, seperti kita dengan Pak Bambang. Kelebihan dari metode ini adalah siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Kekurangannya adalah hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman-teman dan bukan hasil pikiran sendiri. Selanjutnya yang kelima, metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajar dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Kelebihan dari metode ini adalah metode ini membuat siswa merasa bahwa materi yang dipelajari benar adanya dengan dibuktikan melalui percobaan. Kekurangannya adalah alat seringkali menghambat siswa untuk dapat bereksperimen lebih. Yang keenam, metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini merupakan metode mengajar dengan melatih keterampilan siswa atau soft skill dengan cara membuat, merancang, atau memanfaatkan sesuatu. Kelebihan metode ini adalah melatih kreativitas seni siswa, melatih fokus, ketelitian, kecepatan, dan ketepatan, dan kekurangannya adalah siswa yang tidak memiliki minat akan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Selanjutnya nomor 7, metode pemecahan masalah atau problem based learning atau disingkat dengan PBL adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Kelebihannya adalah siswa menjadi lebih aktif dalam mencari materi atau informasi terkait kasus tersebut. Kekurangannya adalah metode ini lebih tepat dilakukan dalam kelas kecil dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Yang kedelapan adalah metode discovery. Metode discovery ini merupakan metode pengajaran modern
yang dilakukan dengan cara mengembangkan cara belajar siswa menjadi lebih aktif, mandiri, dan pemahaman yang lebih baik. Kelebihan dari metode discovery yaitu mengembangkan kognitif siswa dan memperbanyak penguasaan keterampilan dan meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru. Kekurangannya yaitu diperlukan persiapan mental di dalam proses belajar ini. Dan metode ini baik untuk kelas kecil. Yang kesembilan, metode inquiry. Metode inquiry ini merupakan metode yang mampu membangun siswa untuk menyadari apa yang dia dapatkan selama belajar. Dan yang terakhir adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu metode yang cara penyajiannya, pelajarannya dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Kelebihan dari metode ini adalah merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat, dan mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kekurangannya adalah siswa merasa takut apalagi jika guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani, dan tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pikiran yang mudah dipahami siswa.